Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Sami, Ya Bashir, wahai yang maha mendengar, yang maha menatap, Ya Qadir, Ya Raqib, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Wahai penggenggam setiap kebenaran, pemilik setiap hati, berkahi majlis ini ya Rabb. Tempat ini milikmu. Siapapun yang hadir, makhlukmu, kebenaran dalam kekuasaanmu. Jadikan pertemuan ini benar-benar membuat diri kami semakin yakin padamu, semakin cinta padamu, semakin rindu ya Allah, rindu pertemuan denganmu. Lindungi kami dari ilmu, amal, niat yang tiada Engkau sukai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin, apakah Allah memperhatikan kita? Apakah Allah sedang memperhatikan kita? Tolong dijawab. Pasti. Apakah hadir bersama kita malaikat? Pasti. Memang gaib. Tetapi kuatnya iman seseorang, walaupun tidak nampak oleh mata ini, yakin sama dengan yakinnya kita melihat, saling melihat. Saudara yakin ada yang ceramah di depan ini? Kalau makin jarang ingat, itu menandakan kualitas iman. Iman turun naik. Makin kuat imannya, makin susah lupa kepada Allah. Makin lemah iman, makin susah ingat kepada Allah. Kita harus mengukur iman kita masing-masing, bukan dengan pengakuan lisan, tapi mengukur dengan kejujuran hati. Ada yang ingatnya kalau ditanya saja, makin terus susah lupa, itu iman bagus. Makin bagus iman, yakin ke Allah, dunia ini makin gak menarik. Kenapa? Karena yang menariknya Allah. Makin kuat iman, makin gak pengen apa-apa minta ke manusia. Kenapa? Karena yakin manusia gak punya apa-apa. Makin lemah iman, makin begini, senang berharap dari makhluk. Makin kuat iman, makin tidak tertarik. Makin kuat iman, lihat pangkat, jabatan, kedudukan, yang kelihatan adalah tanggung jawabnya.
tidak bangga jadi pimpinan apapun, termasuk pimpinan pesantren, karena yang kebayangnya hisab. Tidak bangga jadi orang kaya, karena yang kebayangnya lama hisabnya. Uang dihisab, sepatu 2 rosin dihisab, cincin, arloji, handphone, lama. Makin yakin kepada Allah, makin tidak takut kepada orang, kepada makhluk, karena tahu makhluk tidak bisa membawa bahaya tanpa izin Allah. Diancam mati juga tidak takut, karena tahu mati itu ada waktunya. Tidak ada bahaya dengan mati, yang bahaya itu su'ul khotimah. Makin kurang iman, makin takut oleh atasan, takut oleh persaingan, takut tidak punya uang, takut oleh ancaman orang, capek. Saudara nggak usah nanya kenapa suara saya pelan, ya, ngerti saja sendiri. Makin yakin ke Allah, makin pengen pulang. Mendengar kematian bukan sesuatu yang mengerikan. Siapa yang jatuh cinta, dia rindu ketemu dengan yang dicintainya. Mau apa lama-lama di dunia? Asal benar-benar bulat hatinya, tidak bisa dipaksa. Orang yang kenal Allah, yakin kepada kebaikan Allah, mendingan panjang umur, mendingan jadi ahli surga. Iyalah, mau apa di dunia lama-lama, ya, cukup aja. Bapak ingin panjang umur? Sudah panjang. Saya kaget jawabannya begitu. Bagus. Jadi tinggal sedikit lagi, maksudnya. Yang penting mah berkah. Kapan aja mati, asal husnul khotimah, nggak apa-apa. Gimana dong kalau kita meninggal, anak-anak kita? Lah kan itu ada Allah yang menciptakan mereka. Tugas kita, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi penting bagi kita gimana iman kita meningkat. Karena yang namanya bahagia itu tergantung yakin. Makin yakin, makin bahagia. Kurang yakin, kurang bahagia. Tidak yakin, tidak bahagia. Perkara dunia ini nggak ada apa-apanya. Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, itu hanya hiburan sebentar, tidak dibawa, ya kan? Satu, oh ini dalil-dalilnya. Seperti apa yang orang imannya kuat? Surat Ibrahim, surat ke-14, ayat 24-25. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها
ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Allah, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Subhanallah, kalimat yang baik itu adalah kalimat tauhid, keyakinan kepada Allah. Mantap. Kalau iman kokoh mah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Enggak takut, enggak sedih dengan dunia ini. Mantap, ajeg apapun yang terjadi. Siapapun yang yakin ajal itu hanya Allah yang pegang, walaupun laras senjata di sini nggak akan takut. Kalau sudah waktunya mati, ya tidak apa-apa, mati saja. Mati semuanya juga mati. Yang dibunuh mati, yang membunuh mati, yang ngobatin mati, yang diobatin mati. Apa? Yang ditakutkan su'ul khotimah saja. Menjulang sampai Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, apakah iman bisa bertambah dan berkurang? Beliau menjawab, iman bisa bertambah sampai puncak langit ke-7, dan iman bisa menyusut sampai lapis bumi ke-7. Terus naik nih kita. Dan orang yang beruntung adalah, kata Abu Darda, di antara ciri kemahaman agama seseorang adalah dia mengetahui imannya bertambah atau berkurang. Jadi kalau kita anteng aja, kurang benar itu. Yang benar adalah, aduh, saya lagi futur, sholat saya mulai nggak enak, zikir mulai ditinggalkan. Futur tuh ada penurunannya. Biasa sholat tepat waktu berjamaah di saf pertama, nanti pelan-pelan saf pertama pindah ke saf ketiga, nanti mulai ke pintu, lama-lama Jumatan di luar, lama-lama datang ketika salam. Yang biasanya habis sholat zikir enak, anteng, lama-lama zikir hilang. Ada aja alasan keluar. Yang biasanya doa, ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Biasanya enak. Wanadina bin salah kira-kira ya pilih wali-wali daerah mau saya. Nggak ada tenaga, lama-lama nggak doa. Yang kemarin aja, ya Allah, lama-lama hilang sholat sunat, hilang tahajud, hilang ke masjid, baca Quran yang biasanya sejuz sehari turun setengah juz, 10, tinggal beli 2 lembar, tinggal 2 halaman, 2 ain, tinggal 2 huruf. Terus kalau ini sudah serba turun, sedekah biasa pada subuh, jadi ngitung, nanti ajalah duha, udah pasti. Kalau udah kata entar, udah ini turun. Biasanya jaga hijab dengan akhwat sini, nggak ada risih lihat. Nonton TV yang biasanya lihat iklan malu karena banyak ya gitulah yang kinclong iklan ini lalu lucu gitu.
ciptaan Allah tegarelis, memang menyebut ciptaan Allah, tapi ya Allah keras, gurau mulai panjang, main tidak terjaga. Dah, kalau sudah begitu makin akrab dengan maksiat. Turun, tidak terasa nanti sholat ada yang hilang, bolong. Na'udzubillah. Harusnya gini, turun, udah mulai sadar, aduh, futur nih. Turun 2, segera dia bangkit. Naik 1, 2, 3, 4. Nah ini bagus nih. Turun dikit, naik banyak. Turun lagi 1, aduh khawatir, cepat. Naik. Nah inilah yang kita bahas sekarang. Seperti seorang anak yang nangis, kenapa nak? Pak, nilai matematik saya 4. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah Pak? Papa dulu 3,5. Gara-gara 3,5 Bapak bertekad nggak mau mempermalukan orang tua. Ujungnya 9. Gitu. 4 bukan akhir, 4 awal jadi 9. Satu, yang pertama dilakukan kalau sudah mulai evaluasi iman mulai menurun, pupuk iman adalah ilmu. Ingat baik-baik ya, kurang ilmu, kurang iman, tidak ada ilmu, tidak ada iman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ditinggikan beriman dan ilmu beberapa derajat. Ilmu terpenting yang harus dicari supaya iman kuat adalah ilmu Asmaul Husna, ilmu tentang Allah. Tiang penting, jendela penting, atap penting, yang paling penting fondasi. Cari ilmu tentang Allah. Orang yang menjelaskan Allah banyak. Ada orang yang tahu Allah, cerita Allah bagus. Ada yang faham tentang Allah, cerita tentang Allah bagus. Percaya, bagus. Tapi ada yang yakin kepada Allah dan cerita tentang Allah. Hasilnya apa? Yakin. Kalau tahu tentang Allah sampai di sini, kalau yakin tentang Allah sampai di sini. Saudara tahu Michael Jackson? Tahu? Ya sudah, nggak apa-apa, saya nanya aja. Coba jelaskan Michael Jackson. Nama aslinya Acep. Maaf, berhenti, kita tidak bisa cerita apa-apa. Benar? Karena hanya tahu. Beda dengan yang kenal dekat. Beda lagi dengan yang sehari-hari bersamanya. Benar? Carilah ilmu dari yang tahu Allah, insya Allah kita jadi tahu. Tidak salah, namanya ilmu yakin. Cari lagi orang yang tahu Allah sudah ainul yakin. Dan yang paling enak, carilah guru, carilah tulisan, carilah rekaman dari orang yang sudah hakul yakin kepada Allah. Masya Allah, saudara akan dapat ketularan yakin itu. Banyak kitab-kitab. Yang kedua, kalau saudara mau mengenal Allah, cari ilmu, saya dapat hadisnya ini. Siapa yang menemukan hadis keutamaan mencari ilmu? Baca dulu supaya semangat. Ada? Dapat belum?
yang didoakan ikan hiu, maksudnya ikan. Ini saya bacakan, ini hanya ada terjemahnya aja. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan ke surga. Masya Allah. Dan sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka pada pencari ilmu karena ridho dengan apa yang diperbuatnya. Dan sesungguhnya orang yang alim, orang yang berilmu, akan dimintakan ampunan baginya oleh semua yang ada di langit dan di bumi, bahkan sampai ikan hiu dalam air. Sesungguhnya keutamaan seorang berilmu atas seorang ahli ibadah seperti keutamaan bulan di malam purnama di atas segala bintang-bintang. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris Nabi, dan para Nabi tidak mewariskan dinar, tidak pula mewariskan dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, dia berarti telah mengambil bagian yang banyak. Saudara-saudara, kalau niat nyari ilmu tadi, pasti tuh malaikat ikut menaungi. Ini yang satu lagi yang membuat hati ini pilu. Hadis riwayat Tirmizi sahih oleh Al-Albani, Syekh Al-Albani. Keutamaan seorang alim, seorang yang berilmu atas seorang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku, Rasulullah yang bersabda, atas orang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya, serta penduduk langit dan bumi, sampai-sampai semut yang ada di lubangnya, dan ikan-ikan, semuanya mendoakan bagi orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Siapa yang tidak rindu kedudukan ini? Allah, para malaikat, penduduk langit, ikan, semut mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Tidak mungkin kita mengajarkan kalau tidak ada ilmunya. Hebat tidak? Siapa tidak ada yang mendoakan pejabat? Ikan-ikan belum tentu mendoakan orang kaya, orang bos, belum tentu, kecuali kalau pejabat, bos, para penyebar kebaikan yang ikhlas. Cari posisi ini hadirin. Nah, ilmu apa lagi yang kedua yang harus dipelajari? Ilmu yang sangat penting kedua adalah mentadaburi Al-Quran. Karena Al-Quran kalam Allah. Dalam Al-Quran itu Allah menceritakan tentang dirinya lebih banyak daripada apapun. Berulang kali disampaikan. Apa ayat yang paling mulia? Ayat kursi. Itu tentang Allah. Benar? Surat apa? Surat yang paling utama? Al-Fatihah. Itu pun tentang Allah. Sepertiga Al-Quran surat apa? Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allah. Allahus samad. Allah. Lam yalid walam yulad
walam yakul lahu kufuwan ahad, tentang Allah. Makanya saudara ingin kuat iman, jangan jauh dari Quran. Selain baca Quran, baca terjemah. Tadi kita dengar Ustadz Roni membacakan tafsir tentang inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Saya simak itu dari Quran, seayat itu saja sudah tahu siapa musuh kita. Ya, selama ini kan musuh kita tetangga, teman kelas, tukang dagang yang di samping kita. Bahkan musuh kita muadzin, karena dia setiap mau azan, dia azan duluan, musuh. Ada lagi yang musuhnya imam, terlalu panjang dia kalau sholat. Jadi siapa yang embung, begitu ada musuh. Padahal imamnya hafiz. Musuh kita mah beda majelis taklim, musuh. Kamu pindah ngaji ke sana, berkhianat kamu gitu. Padahal inna syaitana lakum aduun. Jadi kalau baca Quran, pahami maknanya. Kelemahan kita membaca Quran adalah kurang paham. Benar. Seperti imam kalau bacaannya panjang, itu kan macam-macam. Yang paham Quran nikmat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, yang paham mah air mata nangis. Makin panjang enak, dah pasti bagus Quran. Ada yang hafal Quran tapi belum paham. Imam baca panjang, ikut ngapalinnya, tapi nggak ngerti. Tapi lumayan rada khusyuk karena ngecek bacaannya. Anteng. Sama kita juga kan kalau Al-Ikhlas anteng kan. Tadi maghrib imam baca Al-Ikhlas semangat. Qul huwallahu ahad. Dah hafal. Yang ketiga, kalau imam bacaannya panjang, ada yang tidak paham, kesempatan. Ya asik, imam pasti panjang. Ngalamun sesuai dengan masalah yang dihadapi, sesuai dengan perencanaan yang belum tamat tadi sebelum sholat. Orang tadi kali itu keundangan teh kado nanti mana, tapi ayah kado baheula ada belum dipakai. Allah udah ruku ke terus gendai Allah. Ada tuh. Jadi imam ke sana, beliau mah punya wilayah sendiri. Aku ada yang begitu. Tapi ada yang keempat nih, keheul hadirin. Imam teh ngaco ya, panjang pisan. Jadi makin panjang imam makin jengkel aja, nggak punya perasaan, tengukur, nggak sesuai sunnah Nabi begitu. Masya Allah. Seringan mana baca Twitter dengan baca Quran? Seringan mana baca SMS dengan baca Quran? Ayo sekarang di handphone sudah lebih gampang. Disiplin. Bangun tidur, buka handphone, Quran yang ada terjemahnya. Tapi kan sekarang saudara dikirimin SMS tauhid, ya kan? Senangkah? Kemarin nggak dikirimi ya, sedang pindah. Hari ini belum datang ya, ada virus. Insya Allah Allah ngasih jalan keluar. Ada rencana nih ke depan. Tadi saya berbicara dengan operator, salah satu operator. Saya bukan
promosi operator manapun. Siapa aja yang mau diajak dakwah, ayo. Tadi ada operator, saya minta 5 kali sehari kirim SMS gratis tiap waktu sholat. Real time. Bedanya dengan mesin kita ini antri. Kalau 100.000 itu memerlukan banyak pintu. Kadang bisa 5 jam, 10 jam. Tapi kalau lewat operator seperti Twitter sekali mau kerjasama, saya membuka bisnis ini dakwah. Nah, beliau sedang pikir-pikir. Kalau iya, insya Allah saudara bisa hatam Quran terjemahnya lewat sehari 5 kali. Dulu sehari sekali aja bayar 2.000, sekarang sehari 5 kali enggak bayar. Keterlaluan saudara kalau nggak ikut ya. Mau gratis, mau bayar. Mau gratis, mau bayar. Acungkan tangan yang mau gratis. Saja. Saudara, nanti diijabah fakir miskin seumur hidup. Kami mikir gratis, saudara mikir sedekah, gitu ya. Penting memahami terjemah Quran, penting, dan ditadaburi. Al-An'am 59. Nih, kalau ditadaburi ini masuk hutan nggak begitu takut. Ada sih takut ular, takut, tapi beda suasananya. Baca Ustaz, tolong. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratabin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun di dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis di dalam kitab yang nyata, Lauhil Mahfuz. Ayo, kalau kita memahami ini, lihat dedaunan, Masya Allah, ya Allah, tiap daun Engkau tumbuhkan, setiap daun jatuh Engkau tahu. Lihat daun berserakan, semuanya dalam ilmu Allah. Datang semut, Maha Suci Engkau ya Allah. Oh, begitulah nambah iman. Makanya selain membaca ayat-ayat Qur'aniyah untuk meningkatkan iman, cari ilmu supaya bisa baca ayat-ayat kauniyah, meningkat iman. Serius hadirin. Ya, saya bersyukur sekali takdirnya kemarin ke Kalimantan, lihat hutan, lihat sungai, lihat rawa, lihat padang rumput. Beda, ya Allah, ke pinggir rawa-rawa, ya Allah, segini banyaknya pohon, segitu banyaknya daun, semuanya bertasbih kepadamu, tidak ada yang jatuh. Ingat ayat ini. Setuju? Gitu. Kalau misalkan walaqad khalaqnal insan, dan kami menciptakan insan, ini bukan saya aja yang diciptakan oleh Allah. Ai, saudara bikinan siapa? Ari David Beckham?
Habis sepak bola dia masuk angin, terus dibekam lagi. David Beckham itu kan ciptaan Allah. Tuh ada yang bukan ciptaan Allah. Harusnya lihat orang tuh, ya Allah, bule, mancung. Pas ngaca, nah abdi demes, demes, mancrit sama-sama bikinan Allah, ya kan? Halo? Mau hidung coklat, kuning langsat, telur asin. Masya Allah, Allah itu nambah iman. Saudara coba nonton TV yang khusus tentang, maaf, favorit saya kalau di TV itu Discovery Channel, ya. Ini bikinan orang luar tapi nambah iman. Kemarin mempelajari ilmu tentang anjing. Bagaimana anjing serigala, bulldog dengan yang kecil itu apa? Cinhuahua, siapa teh? Hah? Saya kurang begitu kenal sama dia, ya. Itu sama janinnya. Saya lihat tiap hari itu perkembangan. Tiba-tiba bulunya rapi, hanya 63 harian. Masya Allah tuh. Wah, siapa? Dan anjing tidak hamil sendirian, rame di perutnya tuh. Udah banyak anjingnya. Sempurna, gigi, mata, bulu. Siapa yang bikin? Ma anjing. Boro-boro dia ngerti. Seekor anjing tidak mengerti. Yang punyanya enggak ngerti. Dokter siapa? 6 tuh keluar satu-satu. Maha suci Allah. Udah keluar dijilatin, plasentanya dimakan, tali ari-ari. Beres. Makanya kalau saudara sering melahirkan, abdi mah sering ngelahirkan teh lancar. Kata kucing, abdi komo tengah ngobidan kan gitu. Ada yang mengerti bahasa Sunda? Oh, nambah iman. Gitu nonton TV teh, mau ngapain nonton lawak, ya? Ikut ketawa, ngetawain orang sia-sia, betul? Apalagi nujara roger kita, kenaon ya? Eta naon, gawe. Yang nyanyi di depan, yang di belakang, huthead. Manehna naon? Teu aya damel. Kasihan ya. Tapi asa bener, itu latihannya stakar kebek supaya kompak. Ya mudah-mudahan mereka juga jadi paham. Tapi kita mah nggak usah kayak gitu, ya. Sayang waktu. Terus apa lagi ilmu yang dicari? Ilmu tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Allah ciptakan Nabi Muhammad, tadi Allah berkalamkan Quran, sekarang ciptakan nih. Nggak usah ruwet-ruwet. Mau sukses, mau bahagia, contek beliau nih. Bikin oleh Allah. Aim wajah mah rada susah kita nyontek, ya. Akhlak. Kita dikasih wajah secakap Rasul belum tentu selamat. Orang ngagaya we hantem dosa, ya kan? Pas-pasan aja banyak gaya, ya kan? Aduh, repot. Benar. Dah belajar tentang sirah Nabi. Pelajari bagaimana Siti Aisyah, ada yang ngirim marah,
Pring, dipecahkan piring di depan Rasul. Gimana sikap Rasul? Aisyah, mana? Enggak ada. Tidak. Rasulullah mah dipungutin piring pecah satu persatu, nggak banyak bicara. Tuh. Pulang ke rumah, udah malam, pintu terkunci, nggak berani ganggu, di luar ngampar. Udah banyak solusi. Dijambak Rasulullah oleh orang Badui sampai merah. Muhammad, sini. Mana dulu rezeki yang Allah kasihin sama kamu? Dipukul? Oh, enggak malah. Mana Allah kasih? Sederhana. Ada Badui kencing di masjid. Wah, coba. Biarkan selesai. Banjur. Masjid bukan tempat membuat kotoran. Masjid adalah untuk ibadah, zikir. Gitu. Rasul dihina, ngebalas. Kamu tukang sihir, kamu pembohong. Apa dibalas? Kamu tukang tipu. Enggak ya, kalem. Jadi kalau ada orang yang menghina kita balas, dan ini niru siapa? Majelis Rasulullah, kebayang oleh saudara di majelis Rasul di Masjid Nabawi ada asbak, rokok. Ali, kebayang tidak? Siapa yang berani membayangkan itu? Hamzah, kene rokokna ka dia. Oh. Ini bukan menceritakan Nabi yang memanggil ya, saya tidak berani. Tapi mungkin ada di antara teman-teman. Yain, sepotong ewang rokokna. Tidak terbayang. Majelis yang santun, waro. Makanya kalau di masjid ada aswak, aduh ini teh niru siapa? Saya tidak membahas fatwa halal, haram, makruh. Tapi kalau orang belajar tentang Rasul, susah mau berbantah-bantahan. Udah pasti sempurna contohnya, iya kan? Pertanyaannya, berapa banyak hadis yang kita baca setiap hari? Nah, tadi itu ada rencana gitu. 5 kali Quran tambah hadis. Mau? Nah, saya nggak akan nanya mau gratis mau bayar. Ayo atuh ngemodal hadirin. Beli buku tentang hadis Nabi. Kita mah 50.000 di mall, 50.000 di masjid, sama tidak? Oh, beda. Tekanannya beda. Kalau di mall mah gelenceng 50.000, nonton 30.000, film naon nih ramai gelenceng, jajan popcorn 20.000 gelenceng. Di masjid ngeluarin 50.000, salah. Berat. Tadi sudah dengar kan berapa kenceleng pengajian? Ini fakta aja, bukan masalah nyindir, enggak fakta ya. 2.800.000. Nah, pikir aja sendiri. Kalau yang datang 3.000, berarti kan ada yang 800 tuh seorang. Aduh, ai ilmu tauhid, ilmu yang mahal, ai ngencleng, cepet, ceban. Berapa 1.000 teh bahasa itunya? Seceng. Coba WC umum seceng juga, sama dengan ke WC tuh. Makanya ngaji sering iman kurang naik eta karena seceng wae hadir. Kalau pulang dari sini beli rokok 10.000 berapa? Ceban ya. Nah, jadi bahasa Cina ya. Aduh, ayo. Jangan ragu-ragu, der-der aja lah. Kalau buka dompet keluarin isinya. Pulang jalan sana, ya. Kan di geger kalong tengah dekat ya. Jangan suka ragu-ragu atuh. Kalau mau nambah yakin kan,
resep selanjutnya adalah mujahadah. Seperti orang yang kesini ditutup mata yakin karena dia sering kesini. Benar? Ada sahabat duduk waktu mahasiswa, awas takdir Allah kecelakaan. Sekarang nggak lihat, beres tuh kalau mijat nggak ketuker antara kepala dengan kaki saya, naik sini beres ya. Yakin, kenapa? Sering. Kalau saudara sering sedekah, bagus, saudara jadi yakin, nggak berkurang rezeki. Ilmu apa lagi yang harus dipelajari? Ini baru bab ilmu nih. Al-Qur'annya itu dengan tadabur, kemudian sirah Nabi. Yang selanjutnya adalah ilmu tentang sahabat. Para sahabat, para ulama, karena beliau-beliau bersikap dengan ilmu. Jadi kalau kita mempelajari para sahabat, Masya Allah, para ulama, bagaimana kesabarannya, ketenangannya, kewarawannya. Ulama zaman dulu, ulama zaman sekarang. Kemarin itu saya baca di Republika, ada ulama yang waro, sederhana, diongkosi oleh orang kaya. Abah haji ya, saya ongkosin. Abah mah belum wajib haji karena belum termasuk orang mampu. Kalau saya pakai haji ada pahalanya, saya juga bisa haji. Tapi kalau dipakai bikin jembatan, uang haji ini 40 juta. Tiap orang lalu lalang, pahalanya buat akang. Bikin jembatan aja. Gitu. Kadang-kadang kita ngedeketin ini, ngedeketin itu. Udah kalau belum mampu mah belum wajib. Tuh dengar satu ulama aja udah kelihatan kita jadi tamaknya ya. Apalagi ilmu apa lagi? Ustaz Roni, Ustaz Fuad mau menambahkan? Apalagi ilmu yang harus dipelajari? Tentu saja ilmu syariat ya. Karena kita harus tahu ilmu apa yang disukai Allah dan yang tidak disukai Allah. Inti daripada agama itu adalah mengenal Allah, mengenal ilmu untuk dekat dengan Allah, mengenal ilmu yang tidak disukai Allah, dan mengenal resiko. Kalau kita patuh apa efeknya, kalau tidak patuh apa dampaknya. Sekarang apa ruginya nyari ilmu? Saudara kesini, ada yang udah sering, saya lihat ada beberapa di antara saudara yang istiqomah. Rugi nggak kesini? Apa ruginya? Tiap lengkah bisa rontok dosa, lengkah yang lain ngangkat derajat. Ongkos, memangnya itu uang milik saudara, demi Allah ongkos buat saudara tuh milik Allah. Tapi saya naik taksi ke sini, itu taksi supirnya hamba Allah. Kenapa berat ngasih rezeki dia? Tapi mahal 40.000. Saudara, kenapa saudara enggak senang jadi jalan rezeki orang? Dari dulu juga kita naik angkot puluhan kali, ratusan kali, hirup keneh, benar? Ini serius hadirin. Jangan takut ngeluarin uang, asal benar di jalan Allah keluarin. Nanti ada lagi. Buktinya hari hirup keneh, ya kan? Jangan berat. Dan jangan suka dihitung ke. Si eta di ongkosan ku saya. Jadi 8.000 ya. Kurang tinggal 2.000 deh ya, gawat saya tuh bisa makan nasi goreng. Gak makan sehari aja gak akan kelaparan. Dari dulu juga sering saudara gak jadi makan, tahu-tahu ada yang ngajak ke undangan perbaikan gizi, benar? Kalau tahu saudara sudah lama tidak makan daging, makanya ada akikah, ya kan? Lah, jangan suka banyak rewel, hitung-hitungan, pastilah Allah cukupin. Udah jelas para penempuh ilmu mah ada rezekinya.
Ngapain sih pusing-pusing amat tentang rezeki? Hah? Dari dulu juga di perut ibu nggak tahu apa-apa beres. Benar? Dari bayi sampai detik ini kurang apa? Oh, jadi keras begini Aden. Kurang apa Aden? Kurang apa? Cuma satu yang kurang ajar kita ini. Benar, nggak yakin aja. Allah ngasih setiap hari segalanya. Hah? Ayo kita buktikan nanti minggu depan laporan panitia berapa canceling. Kalau masih segitu-gitu kene, berarti nggak mempan ceramah ini ada. Segitu aja dulu ya. Nah, ilmu tuh hutang. Allah tuh menciptakan ilmu buat diamalkan. Sebetulnya ini materi buat pengajian hari Sabtu. Hijrah dari jahil kepada ilmu, dari teori kepada bukti. Masalah kita tuh ada yang senang berilmu, padahal ilmu diciptakan buat menuntun amal. Buat apa kita tahu ilmu sholat kalau enggak sholat, ya kan? Benar? Nah, Allah ngasih ilmu nih. Kalau diamalkan, syukur. La in syakartum la azidannakum. Datang lagi ilmu lain. Jadi yang paling gampang ngedatengin ilmu sebetulnya amalkan. Udah lah, nggak usah ragu. Kita ngaco aja oleh Allah dijamin, apalagi sungguh-sungguh ya. Orang yang tersesat aja ditunjukin oleh Allah, bagaimana mungkin orang yang sungguh-sungguh. Acungkan tangan yang datang karena undangan Twitter, hanya ngecek aja Twitter, follow Agim. Tinggal segini yang follow. Kenapa yang lain unfollow? Di atas nenek pakai Twitter. Oh, bagus. Hari ini kurang laku Twitter. Saya lagi tidak mood buka Twitter nih hari ini, beberapa hari ini. Tapi terus ngirim. Yang SMS dapat SMS acungkan tangan. Yang dapat SMS tauhid acungkan tangan. Nggak usah, kalau mau ngacung tuh pede hadirin, nggak usah lihat kiri kanan. Kan tangannya masing-masing. Makasih. Yang belum dapat kiriman SMS tauhid, acungkan yang belum dapat kiriman. Saudara ngacung itu enggak, ini enggak, kenapa? Yang belum dapat nanti daftar ya. Mudah-mudahan ini sarana bisa makin nambah yakin ke Allah. Terima kasih kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Hadirin, Allah Maha menatap. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Allah Maha tahu isi hati kita. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di hati. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui apapun yang kamu lakukan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Doa ya Allah yang Maha menatap, berkahilah majelis ini. Betapa inginnya kami menjadi orang yang Kau ampuni ya Rabb. Doa yang menjanjikan ampunan. Wahai Allah, ampuni sebusuk apapun diri-diri kami. Engkau tahu siapa diri kami yang sebenarnya. Ampuni ya Allah sebanyak apapun dosa yang kami lakukan, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Ampuni ya Rabb dosa-dosa yang sengaja, yang tidak sengaja. Duhai Allah, bersihkan tubuh ini dari apapun maksiat yang pernah kami lakukan. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qoblal maut, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan 'indal maut, wa rahmatan 'indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah ya Allah, wa na'udzubika min su'il khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, Engkau lah yang Maha tahu sisa umur kami. Jadikan hari-hari yang tersisa ini bisa membalas kebaikan ibu bapak kami. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Doa ya Allah, Engkau tahu keadaan ibu bapak kami. Ampuni seluruh dosa-dosanya. Berkahi sisa usianya. Yang belum dapat hidayah, berikan hidayah. Yang bergelimang dosa dan aib, bersihkan ya. Sehatkan. Jadikan akhir hayatnya husnul khatimah. Lindungi orang tua kami dari su'ul khatimah. Lapangkan kubur, ringankan hisab, jadikan ahli surgamu ya Allah. Doa ya Allah yang maha baik, beri kesempatan kami menjadi anak yang tahu balas budi ya Allah. Rabb, ampuni guru-guru kami, para ulama ya Allah.
yang siang malam berusaha kami mengenal-Mu, muliakan ya Allah guru-guru kami yang tulus membimbing kami ke jalan-Mu, muliakan keluarganya, keturunannya, berkahi ilmunya ya Allah. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan kepada kami keluarga yang berkah ya Allah, pasangan hidup yang lebih mencintai-Mu di atas segalanya. Titipkan kepada kami keturunan yang lebih baik daripada kami. Rob, Engkau maha tahu siapapun yang hadir ini. Jadikan saat ini saat Engkau ijabah doa, wahai Allah. Mudah bagimu mengabulkan siapapun. Kami hanya hamba-Mu yang kotor ya Allah. Kami hanya hamba-Mu yang hina, yang bodoh. Kami hanya hamba-Mu yang busuk. Tapi kami percaya Engkau maha baik. Kami yakin Kau tidak akan menyia-nyiakan sehina apapun diri-diri kami. Wahai pemilik langit dan bumi, ya Dzal Jalali wal Ikram, kabulkan doa kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jadikan jamaah ini jamaah yang istiqomah, jamaah yang tidak pernah berpaling dari-Mu. Hujamkan di hati kami ya Allah indahnya mencintai-Mu. Tolongkan kami menjadi orang yang merasakan indahnya rindu ya Allah. Rindu ingin pulang padamu, rindu ingin berjumpa denganmu, hai Allah yang maha baik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal Islam wal muslimin, Allahumma ansur mujahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih hadirin. Tolong doakan khusus, mudah-mudahan diberi kesehatan, bisa istiqomah dalam berbuat sesuatu untuk agama ini. Tolong doakan ya supaya bisa pulih dan bisa kembali berbuat yang lebih baik. Terima kasih sahabatku sekalian. Doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.